kita kerjakan tugas ini dengan mengamati video yang tadi ya, yang telah kita tonton bersama. Sekarang kita berdiskusi, kita berkelompok mengerjakan yang ini ya, tugas ini. Waktunya 7 menit. Ya, perhatikan petunjuk di situ. Kelompokkanlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam penerapan pengamalan sila Pancasila, ya. Yang kuning ini untuk sila pertama dan kedua. Kemudian yang hijau sila ke 3, 4. Dan sila kelima kita gunakan yang merah. Oke, kita ulangi tadi sila 1, 2 warna apa? Warna kuning. Warna apa sila 1, 2? Kuning. Sila keempat dan ketiga? Hijau. Sila kelima? Biru. Warna? Pink. Oke, silakan kerjakan. Kerjakan berkelompok dengan waktu 7 menit. Jadi dia udah cepat, nggak usah ditulis, langsung aja dibuat di situ nanti. Sila 1, nomor 3, nomor 5 misalnya, nomor 6 misalnya. Biar lancar menulis. Hanya bisa kita gunakan itu 7 menit. Dikerjakan sesuai dengan warnanya, tunjukkan tadi, jangan salah masuk warna. hasil pekerjaan kelompok 1. Saya persilakan teman saya membacakan soalnya. Oke. Melaksanakan ibadah nomor 2, melaksanakan ibadah dengan baik. Itu termasuk dalam sila pertama.
Nomor 5, berteman kepada setiap orang yang walaupun beda agama, suku, dan bahasa dengan kita, termasuk dalam sila pertama. Menolong fakir miskin, termasuk dari sila kedua. Membantu yang terdampak bencana alam, termasuk juga dengan sila kedua. Tidak membunyikan klakson kendaraan di sekitar rumah ibadah, termasuk dalam sila ketiga. Ikut dalam gotong royong membersihkan lingkungan, termasuk dari sila ketiga. Melaksanakan hasil keputusan rapat, termasuk dari sila keempat. Aktif dalam mengikuti musyawarah, termasuk dalam sila keempat. Bersikap adil kepada setiap orang, termasuk dalam sila kelima. Mengajari anak didik dengan tidak pilih kasih, termasuk dari sila kelima. Oke, mari kita tepuk tangan. Sekarang waktunya kelompok yang lain memberikan tanggapan. Pasti didengar dari tadi kan? Apa tanggapannya? Ayo. Adakah tanggapan atau pernyataan bisa dengan memuji, memberikan sesuatu hal yang baik, atau bisa bertanya tentang apa yang dipresentasikan? Ada pertanyaan? Berarti tidak diperhatikan dari tadi ya? Sudah benar menurut kalian itu? Sudah benar? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua. Mari kita tepuk tangan untuk Hai teman-teman, ini dia hasil dari kelompok. Saya mengizinkan teman saya untuk membacakan soal. Oke. Pertanyaannya, soal kelompokkanlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam penerapan pengalaman sila Pancasila. Yang pertama, bersikap adil kepada setiap orang, masuk ke dalam sila kelima. Melaksanakan ibadah dengan baik, masuk ke dalam sila pertama. Ketiga, tidak membunyikan klakson kendaraan di sekitar rumah ibadah, masuk ke dalam sila pertama. 4. Menolong fakir miskin, masuk ke dalam sila kedua. 5. Berteman kepada setiap orang yang walaupun beda agama, suku, dan bahasa dengan kita, masuk ke dalam sila kedua. 6. Membantu orang yang terdampak bencana alam, masuk ke dalam sila kedua. 7. Mengajar anak didik dengan tidak pilih kasih, masuk ke dalam sila kelima. Melaksanakan hasil keputusan rapat, masuk ke dalam sila keempat. 9. Aktif dalam mengikuti musyawarah, masuk dalam sila kelima. 10. Ikut dalam gotong royong membersihkan lingkungan, masuk ke dalam sila ketiga. Sudah? Oke, tepuk tangan. Sudah pertanyaan dari kelompok yang lain? Untuk kelompok kedua ini ada? Tidak? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan kelompok yang ketiga. Ayo, cepat. Diperhatikan kelompoknya. Hai teman-teman, inilah hasil dari presentasi kami. Kelompok 3. Soal, kelompokkanlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam penerapan pengalaman sila Pancasila. Nomor 1. Bersikap adil kepada setiap orang, masuk ke penerapan. Diperhatikan ini. Nomor 3. Tidak membunyikan klakson kendaraan di sekitar rumah ibadah, masuk ke penerapan sila kedua. 4. Menolong fakir miskin, masuk ke penerapan sila ke-1. Nomor 5. Berteman kepada setiap orang yang walaupun beda agama, suku, dan bahasa dengan kita, masuk ke penerapan sila
pertama. Nomor 6, membantu yang terdampak bencana alam. Masuk ke penerapan sila ke-3. 7. Mengajari anak didik dengan tidak pilih kasih. Masuk ke penerapan sila ke-2. 8. Melaksanakan hasil keputusan rapat. Masuk ke penerapan sila ke-1. 9. Aktif dalam mengikuti musyawarah. Masuk ke penerapan sila ke-4. 10. Ikut dalam gotong royong membersihkan lingkungan. Masuk ke penerapan sila ke-5. Oke, bagus. Mari kita tepuk tangan. Adakah tanggapan dari kelompok yang lain tentang ini? Ada dari kelompok mana? Ayo tunjuk tangan. Ada? Oh, oke, silakan. Apa pertanyaannya? Ada yang salah, Bu. Ya, menurut kalian yang mana yang kurang tepat di situ? Nomor 6. Iya. Nomor 6, apa bacakan? Membantu yang terdampak bencana alam termasuk sila kedua, Bu. Iya, tadi dikatakan orang itu sila keberapa? Sila Sila kelima tadi. Iya, betul itu. Sila kelima tadi buat. Iya, jadi membantu, menolong, ya, yang terkena banjir atau memberi bantuan itu adalah contoh-contoh penerapan sila kedua, kemanusiaan. Jadi gitu ya, kalau temannya sedang presentasi, disimak baik-baik, itu maksudnya ya, disimak baik-baik. Dari kelompok 1 tadi pun masih ada yang kurang, tapi nanti kita beri penjelasan yang lebih dalam. Yang terakhir, kelompok 4. Maju kelompok 4. Oke, kelompok 4, bersama saya ke depan. Oke. Hai teman-teman. Halo. Inilah hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Bersikap adil kepada setiap orang. Penerapan sila ke-5. Ya, 2. Melaksanakan ibadah dengan baik. perhatikan. Penerapan sila pertama. Oke. 3. Tidak membunyikan klakson kendaraan di sekitar rumah ibadah. Masuk kepada penerapan sila pertama. 4. Menolong fakir miskin. Masuk ke sila ketiga. 5. Berteman kepada setiap orang yang walaupun berbeda agama, suku, dan bahasa dengan kita. Masuk ke sila penerapan ke-5. 6. Membantu yang terdampak bencana alam. Mengajari anak membantu yang terdampak bencana alam. Masuk ke penerapan sila kedua. 7. Mengajari anak didik dengan tidak pilih kasih. Masuk ke penerapan sila ke-5. 8. Melaksanakan hasil keputusan rapat. Masuk ke penerapan sila ke-4. Aktif dalam mengikuti musyawarah. Masuk ke penerapan sila ke-4. Ikut dalam Kita sudah semakin mempertajam pengetahuan kita, pembelajaran ini, bahwa hal-hal atau contoh-contoh dari Pancasila itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa klarifikasikan. Oh, ini masuk ke sila kedua, sila kelima, sila pertama, sila ketiga, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita mengetahui apa lagi? Ada yang tahu apa yang telah kami ketahui tentang pembelajaran kita sesi ini? Apakah itu tentang Pancasila, apakah itu tentang sila-silanya, atau tentang apa? Ayo, ada lagi yang lain selain itu? Ya, coba Sinanci. Pancasila saya mengerti bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia.
Oke. Bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia. Ingatlah itu, ingat baik-baik bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Oke, kemudian ada lagi? Biar kita akhiri pembelajaran ini, ada lagi? Oke, baiklah kalau sudah, nanti kita pelajari selanjutnya di buku paket tentang tugas-tugas kita. Demikianlah pembelajaran kita satu sesi ini. Mari kita akhiri dengan dua. Siapa yang membuat dua? Oke, silakan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk yang diberikan pada ini. Karena kami sudah selesai pembelajaran ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa belajar lagi untuk lebih terus berkali Amin. Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan tepuk tangan.